Lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa dalam arti bimtisalil awamir wa ijtinabin nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab yang ibu pegang itu kitab Uqudul Jan. Ya. Ini pembahasan tentang masalah berumah tangga, suami dan istri. Ada hak dan kewajiban istri, ada hak dan kewajiban suami. Karena di dalam berumah tangga itu terkadang banyak problematika yang terjadi. Ada orang berumah tangga puluhan tahun cerai. Ya, ada kan? Iya, padahal udah puluhan tahun dia rumah tangga cerai. Ada yang masih baru cerai, kan begitu. Ada yang pertengahan gitu. Maka dalam rumah tangga itu subhanallah, ibadah yang termasuk paling lama dan paling sabar. Kalau kita berumah tangga enggak sabar-sabar, kita ditinggalin atau kita ninggalin. Iya. Kalau kita nggak sabar tuh, ya. Maka berharap mudah-mudahan dengan kita kaji pembahasan tentang kitab Uqudul Jain, kita ini dapat mengetahui daripada hak dan kewajiban baik suami maupun istri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqiru, qala telah berkata al-faqiru, yaitu seorang fakir, ila rahmatir rabbi, yang mengharapkan rahmat dari Tuhannya, al-ghaffari, yang maha pengampun. Muhammadul mu'tarifu, ialah Muhammad al-mu'tarifu, yang mengakui bil auzari, bermacam-macam dosanya. Bassarahullahu, semoga memperlihatkan Allah Ta'ala uyuba nafsihi, akan aib-aib dirinya. Wa ja'ala yaumahu khairan, dan semoga Allah menjadikan harinya itu lebih baik min amsihi, daripada hari kemarin. Maka orang yang beruntung adalah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tuh. Kalau hari ini dia misalkan ibadahnya rajin, terus tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan dosa, berarti hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Kama yanbaghi, kama sebagaimana yanbaghi, pujian itu lahu baginya. Wassalatu, dan rahmat Allah, wassalamu, dan keselamatan, ala sayyidina Muhammadin,
kepada pemimpin kita sekalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi dan keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, adada kulli ma'lumillah, sebanyak kulli setiap ma'lumin yang diketahui lahu olehnya. Amma ba'du, adapun sesudah itu, fahaza syarhun, fahaza maka inilah sebuah syarah, talabahu yang telah dimintainya, minni daripadaku, ba'dul muhibbina sebagian orang-orang yang menyukai, alar risalati atas risalah, al muta'alliqati yang berkaitan atau berhubungan, bi umuri zaujaini tentang urusan suami istri, allati sonafaha yang telah menyusunnya musannif, ba'dun nasihina sebagian orang-orang pemberi nasihat, wasammaituha dan saya beri nama kitab ini atau risalah ini, Uqudul Lujaini, yaitu kitab Uqudul Lujaini, yaitu kalung perak. Jadi kitabnya namanya Uqudul Lujaini, fi bayani huquqiz zaujaini, di dalam menjelaskan hak-hak suami istri, wa arju dan aku mengharapkan minallahi ta'ala daripada Allah subhanahu wa ta'ala al-i'anata akan pertolongan. Cepetan ya. Iya. Bagaimana Usan? Al-i'anata pertolongan, wal ikhlasa dan keikhlasan. Ini kitab Uqudul Lujain ini menjelaskan tentang perkara urusan laki bini, kalau kita gitu, suami dan istri. Kalau istri itu diantaranya suaranya, temperamennya jangan sampai lebih tinggi daripada suami, gitu ya. Jangan lebih tinggi tuh suara tuh ibu-ibu, walaupun ibu-ibu kan apa suka ngobrol, suka itu ya. Mati ntar ini gitu ya. Iya. Iya. Tapi suami jangan gentak-gentak aja gitu. Ini suami jangan selalu digentak-gentak. Iya, jangan suka duraka lah gitu. Wal qabula dan semoga diterima, wan naf'a dan bermanfaat, bihi dengannya. Halo. Kaget dianya. Bijahi Sayyidina Muhammadin, dengan mengagungkan Sayyidina Muhammadin, penghulu kita Nabi Muhammad,
wa azwajihi, dan para istrinya. Wa azwajihi, dan para istri. Wa dzurriyyatihi, dan keturunannya. Wa dzurriyyatihi, dan keturunannya. Wa hizbihi, dan golongannya. Wa ahdaitu zalika, dan aku menghadiahkan zalika, akan hal itu. Artinya kitab ini. Itu apa kitab ini maksudnya? Lil walidaini, untuk kedua orang tua. Jadi ngarang kitab nih ulama ini, ya kan? Dihadiahkan untuk pahalanya kepada kedua orang tua. Rajian, semata-mata mengharapkan, minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, gufrana dzunubihima, akan ampunan keduanya dan dosa keduanya. Bu, itu kalau kita sholat suka doain orang tua nggak? Orang tua kita doain berapa kali? Hah? Berapa kali? Sering? Yang rutin, yang terjadwal gitu, yang biasa. Tiap sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berapa kali? Enggak, setiap johar kita doain nih. Johar kita doa orang tua kan, Rabbik firli atau Allah firli. Berapa kali? 5. Hah? 5. 5 kali. Kadang 3, kadang 1. Berapa? 5. Hah? Harus sebanyak-banyaknya harus. Kita mampunya berapa saat itu dalam sholat? Biasa kita 3. Jadi pas habis sholat zuhur, Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayya, terus mau firli gitu ya? Iya. Tambahin 5. Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya. Wali. Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali warhamhuma kama rabbayani. 5 kali. Cepat nggak tuh? Kalau ibu aja Rabbik firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbik firli, panjangan ya. Tapi Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli walidayya, Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali walidayya, baru warhamhuma depannya tuh. Apa artinya, Bu? Nah, kan gitu, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang. Ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang. Ya Allah ampuni, kan gitu. Baru kama rabbayani sebagaimana dia telah menyayangiku di waktu aku masih itu cuma 1 kali aja gitu. Misalnya kalau ibu baca Rabbik firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, jangan itu ya. Udah Rabbik firli walidayya, Rabbik firli walidayya, Rabbik firli walidayya, Rabbik firli walidayya, Rabbik firli walidayya warhamhuma rabbayani. Gampang kan? Di tas. Gampang. Pendek. Tapi 5 kali.
Kalau zuhur 5 kali, asar 5 kali, maghrib 5 kali, isya 5 kali, subuh 5 kali, berarti sehari 25 kali kita doain orang tua. Ibu kalau mau sholat suka wudhu nggak? Setelah wudhu suka dibaca nggak doanya? Apa doanya? Asyhadu anna Muhammad. Allahumma ij'alni waj'alni minal mutatahhirin. Rabbighfirli wa li walidayya. Rabbighfirli wa li. Rabbighfirli. Rabbighfirli. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma. Kita wudu sehari berapa kali? Lah kalau itu 5, sholatnya 5, 25 tambah 25 berapa? Gocap. Kali. Tapi yang rutin aja sudah mah kadang nggak pakai dah yang wajibnya udah. Yang wajib. Kalau kita mau sholat pasti wudu. Iya. Nah, wudu baca tuh pilih daya 5 kali. Jelas tuh. Sehari berarti 25. Sholat kita 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 waktu tuh. Baca 25, jadi gocap 50. Cakep banget tuh. Bentar. Ya. Ustaz tambah lagi. Waktu apa tuh? Ya, yang rutinitas aja, rutinitas kita sehari-hari. Mau berangkat. Selepas kita kalau kita mendengar azan, setelah selesai azan, Allahumma rabba hazihi wassalatil ati sayyidina Muhammadanil silata wal wasyarafa wad darajat aliyatar rafi'ah wa ba'asil maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful birahmatika rabbighfirli wa li walidayya rabbighfirli rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani. Kalau kita misalkan rutin dengerin ajan 5 kali 5 25 75. Itu kuburan tuh orang tua kita yang udah meninggal dunia, bunga dia, bunga. Senang dia. Anak saya sehari doain saya. Ada yang 25, ada yang gocap, ada yang 75 gitu. Nikmat itu. Iya, mertua sama. Doain. Orang tua, mertua doain yang sudah meninggal dunia. Gitu. Baca tuh. Itu yang udah pada meninggal mah kerasa, Bu. Kerasa. Kita mah biasa saja gitu. Tapi nanti ketika kita meninggal mati sama didoain sama kita, kerasa kita. Gitu. Nah, ulama ini pengarang kitab namanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani orang Banten. Itu beliau menghadiahkan daripada karangan kitab ini untuk kedua orang tua. Tuh. Mengharapkan supaya apabila orang tuanya banyak dosa diampuni gitu. Ibu pernah ngarang buku atau apa dihadiahkan untuk orang tua? Enggak usah, orang saya nggak pernah ngarang. Ngarang buku itu. Ya setidaknya kita sholat tadi. Sholat. Wudu kan kita udah pasti tuh. Orang mau sholat pasti wudu udah pasti, tambahin tuh tambahin. Itu orang tua kita ketika misalkan nauzubillah mendapatkan azab kubur lagi digedik sama malaikat, kita baca Rabbighfirli, malaikat itu diam. Itu malaikat ada yang baca itu anak. Gembira tuh orang tua tuh, kuburan. Gembira. Kalau dia mendapatkan azab gembira. Kalau dia mendapatkan nikmat kubur makin bahagia. Oh ya Allah, punya anak soleh bener, soleha bener. Alhamdulillah. Saya dulu nikahin tuh anak perempuan saya dengan si fulan. Kenapa? Bisa ngejaga dia. Bisa nuntun. Bisa mengarahkan. Coba kalau saya kawin sama si Ono gitu. Ya, anak perempuan saya habis dah, saya enggak kedoain saya kan gitu. Tuh anak tuh gitu. Habis segitu tentar. Alhamdulillah, kalau ibu misalkan diperbolehkan ngaji oleh suami, subhanallah luar biasa itu. Senang itu. Itu orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu senang. Kan ada, ngapain sih ngaji? Kita ke diskotik kan ada.
Udah kita kemana kayak gitu? Di jalan-jalan lu bisa ngaji kan? Ada lagi gitu, ada. Tapi nggak semuanya. Maka berbahagialah ibu, syukur ibu. Kalau misalkan ibu boleh diperbolehkan ngaji, duduk taklim, itu bersyukur tuh. Terima kasih. Berarti suami saya memperbolehkan saya untuk mencari ilmu. Wartifa'a darajatihima, dan semoga Allah mengangkat derajat daripada kedua orang tua. Diangkat tuh. Kalau kita susah atau kita nggak beruntung hidup kita, kurang beruntung hidup kita, didik anak kita biar kita derajat kita naik. Kalau kita misalkan dulu macet, karir macet, semuanya macet, didik anak kita supaya anak kita itu dapat mengangkat derajat kita. Kan ada tuh, karena di anaknya itu derajatnya tinggi, ya otomatis orang tuanya pun keangkat derajatnya. Maka didiklah anak kita dengan sebaik mungkin. Kita ajarkan anak-anak kita tentang agama. Kita ajarkan anak-anak kita tentang bagaimana bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajarkan anak-anak supaya dapat mengambil suri tauladan daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diambil contoh yang selain Rasulullah, nggak bagus, nggak beres. Ambil contoh akhlak daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selamat anak kita. Annahu ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala wasi'ul maghfirati, sangat luas ampunannya, wa arhamur rahimina, dan sangat penyayang di antara para penyayang. Allah itu sangat luas ampunannya. Kalau kita punya salah, punya dosa, punya kekhilafan dan sebagainya, buru-buru kita kembali kepada Allah, minta ampun kita sama Allah, bertaubat kita sama Allah. Allah sangat luas ampunannya. Kita salah sebagaimanapun, maksiat dan sebagainya, kalau kita benar-benar taubatan nasuha, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Dalam hidup kan kadang kita itu melakukan hal dosa, tetapi jangan sampai kita melakukan dosa-dosa besar. Yang kecil pun bagaimana? Kalau bisa jangan. Kalau kita melakukan dosa, buru-buru kita taubat sama Allah. Ya Allah, saya ini melakukan hal ini, ampuni ya Allah. Gitu. Karena kalau kita melakukan kesalahan atau dosa, khawatir kesalahan kita dicontoh oleh anak keturunan kita. Ya, kita punya anak nih, hidup kita itu semau kita, melakukan hal kemaksiatan, dosa sebagainya, tahu-tahu dicontoh anak kita. Kita pengen anak kita anak yang soleh dan solehah, sedangkan kita sendiri melakukan hal-hal perkara dosa. Qala al-musannifu wallahu a'lam bishawab. Sedikit aja dulu. Ini menjelaskan tentang nanti bagaimana hak-hak suami dan istri. Mudah-mudahan di dalam berumah tangga kita selama ini ada yang udah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan 25, 30, 35, 40. Mudah-mudahan selama kita berumah tangga dari awal sampai saat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak kita dijadikan anak yang saleh dan salehah.
anak-anak kita yang taat kepada Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta dimudahkan di dalam mencari rezekinya, disehatkan badannya, jasmani dan rohaninya, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.